Pertama kita berikan waktu kepada Pak Ahmad, pada Pak Subagio untuk bisa memberikan paparannya. Monggo Pak Ahmad Subagio. Baik Bapak, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam bajikan. Mohon izin sebelum kami menyampaikan, saya coba buka paparan terlebih dahulu ya Pak Jiwa. Monggo Bapak. Baik. Baik, mohon izin bisa saya mulai Pak Jiwa. Silakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati, sahabat saya Pak Pitra, Ibu Tuti, Pak Nunung yang biasa udah intens sekali diskusi dengan MPA, dan Bapak Ibu semuanya yang baru ketemu hari ini, salam kenal. Kami dari MPA, Indonesia Microfinance Expert Association, terlebih dahulu ingin memperkenalkan lembaga ini berdiri 2017, kebetulan berdiri di Kuala Lumpur pada saat Microfinance Summit 2017. Dan kebetulan beranggotakan sekarang 137 anggota yang terdiri dari para praktisi, ada pengamat, peneliti, konsultan, dan sebagian ada yang ada di birokrasi, terutama yang concern terhadap keuangan mikro di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan topik yang diberikan kepada kami, coba untuk melihat dari sisi urgensi ekosistem yang dibutuhkan dalam memberikan penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro kita ke depan. Saya izin ini mengutip juga nanti dari beberapa referensi yang sudah sempat dipublikasikan oleh BKF. Ada 4 outline yang coba saya siapkan. Pertama terkait dengan model bisnis lembaga keuangan, kemudian risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, kemudian mitigasi risikonya, dan ekosistem kelembagaan. Jadi mohon izin kami melihat dari perspektif risiko konteks kali ini, karena kami menganggap bahwa keberadaan dari ekosistem yang akan dibangun itu adalah sebagai upaya bagian dari melakukan mitigasi risiko terhadap lembaga keuangan mikro kita ke depan. Sehingga ada beberapa terminologi yang coba kita ungkap berbasis pada pemahaman tentang manajemen risiko. Baik Bapak Ibu sekalian, karena konteks kita memang sudah coba kita batasi lebih spesifik terkait dengan objek pada lembaga jasa keuangan lainnya yang kita bahas tentunya yang terkait dengan deposit taking, yaitu lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam, walaupun tidak melepaskan diri juga sebetulnya bagian dari lembaga yang masih relevan adalah BPR. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah kebijakan yang barangkali menjadi dasar untuk kita kembangkan ke depan, tentunya kita melihat pada upaya untuk mendorong adanya pertumbuhan dari lembaga atau institusi terkait, dan juga sasaran yang diinginkan, yaitu masyarakat usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dari eksistensi lembaga keuangan mikro kita, baik yang dilakukan oleh lembaga perbankan maupun lembaga non-bank. Nah, untuk menjaga pertumbuhan agar tetap konsisten dan tentunya juga bisa menjaga sustainability dari institusi yang ada dalam rangka mendukung pembiayaan terhadap UKM, tentunya ada upaya yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memperkuat itu dalam bentuk sebenarnya ada banyak instrumen yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan melalui sebuah kebijakan, bisa juga dilakukan melalui kegiatan membangun infrastruktur yang dilakukan oleh industri yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kita coba mau melihat model bisnis di lembaga keuangan mikro kita yang sebetulnya seringkali muncul sebuah asumsi atau opini bahkan mengatakan bahwa ini lembaga berbeda kok dengan bank gitu ya. Ini lembaga hanya sekedar untuk melayani pada sasaran yang sangat terbatas misalnya. Ini lembaga hanya untuk melayani pemiliknya sendiri, anggota misalnya. Namun sebetulnya kalau kita mau coba buka secara, ya kita bisa lihat secara objektif sebetulnya apa yang dilakukan dan apa yang dihadapi satu dengan lainnya tidak jauh berbeda. Memang akan berbeda pada sisi size dan volume scope yang dijalankan, tapi dalam sisi bagaimana bisnis proses yang dijalankan sebetulnya tidak jauh berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Sehingga sangat relevan ya ketika kita mendiskusikan saat ini misalnya yang masuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya itu adalah masuk di dalamnya koperasi simpan pinjam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saja ya mungkin barangkali ini sudah menjadi hal yang biasa. Namun karena konteksnya adalah untuk mengekspos kebutuhan terhadap infrastruktur yang diperlukan dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap lembaga keuangan kita, maka ini ada sedikit teoritis lah ya, konseptual gitu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin menjelaskan sedikit bahwa bisnis utama yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro kita ini kan memang dibatasi pada kegiatan utama, yaitu kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana. Walaupun ada pembatasan, namun kegiatan yang dijalankan pada kenyataannya tidak hanya sebatas pada penghimpunan dan penyaluran. Ada juga kegiatan investasi yang dilakukan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga kegiatan lain terkait dengan bagaimana mendapatkan sumber-sumber pendanaan dalam rangka untuk memperkuat permodalan lembaga juga sebetulnya tidak hanya pada sebatas pihak dana ketiga saja atau DPK, tapi juga melibatkan baik dari sisi internal pemiliknya sendiri maupun anggota maupun investor yang terkait, sehingga risiko yang dihadapi tentunya juga terekspos terbuka. Juga kaitannya dengan masalah tata kelola di dalamnya. Nah, ketika bicara tentang bagaimana mendapatkan sumber-sumber pendanaan dalam rangka memperkuat permodalan maupun memperkuat aset dari sisi kelembagaan, begitu juga dari sisi penyaluran yang sebetulnya tadi kita sampaikan juga tidak hanya sebatas pada sisi memberikan dalam bentuk kredit atau dalam bentuk financing, tapi juga ada kegiatan investasi lainnya. Selain itu juga jasa-jasa keuangan lain juga sebetulnya sangat berpengaruh terhadap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang kita sebut tadi, yaitu lembaga keuangan mikro, di dalamnya ada koperasi simpan pinjam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sebetulnya lembaga yang bersangkutan menjalankan tata kelola dengan baik, dengan memenuhi kaidah-kaidah dan norma bisnis secara sehat, menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik, dan menjalankan GCG, maka sebetulnya lembaga tersebut akan bisa sustain walaupun dari sisi eksternal supervision-nya misalnya lemah gitu ya. Tapi tidak semua lembaga keuangan mampu menjalankan prinsip-prinsip manajemen yang sehat, prinsip-prinsip bisnis yang sehat, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nah, sehingga perlu ada intervensi supervisi yang dilakukan oleh pihak eksternal, yang kemudian kita akan mengenal ada regulator dari sisi praktek pengawasan di koperasi simpan pinjam, dan kita mengenal ada otoritas jasa keuangan yang berlaku dan memberikan supervisi kepada lembaga jasa keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau kita ekspor model bisnis ini akan terlalu panjang dan menyita waktu,
Tapi pada prinsipnya adalah kami ingin menyampaikan bahwa jika institusi atau lembaga menjalankan prinsip-prinsip manajemen dengan baik, kemudian mengikuti perkembangan konsep dan teori serta kebutuhan yang ada saat ini, misalnya dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip manajemen yang sehat misalnya, kemudian menyisipkan risk sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perencanaan, dalam suatu penyusunan struktur organisasi, dalam penyusunan SOP, dan dalam melakukan pengendalian internal dengan berbasis pada risiko, maka sebetulnya secara internal itu organisasi sudah memenuhi pada menjalankan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik. Begitu juga dalam upaya berkaitan dengan memberikan dalam rangka menjalankan bisnisnya di dalam yang kita lihat di tengah ini, yaitu prinsip-prinsip bisnis dijalankan dengan baik, yaitu sisi marketingnya, sisi finance-nya, sisi operasionalnya, SDM-nya, maka asumsinya organisasi akan bisa running well, karena dia bisa mengenerate income, menghasilkan laba, dan tentunya akan bisa bertumbuh karena ada laba yang dihasilkan. Nah, sisi yang lain adalah bahwa ketika dia memberikan layanan kepada masyarakat, maka ada pihak-pihak lain yang akan terkait, yaitu tentunya masyarakat konsumen, kemudian ada pihak lembaga keuangan lain, kemudian ada pemerintah ya sebagai stakeholder yang memiliki perhatian utama terhadap lembaga yang bersangkutan, maka butuh yang namanya good corporate governance, butuh adanya menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nah, ini semua terkait dengan menjalankan organisasi yang manajemen yang baik, kemudian bisnis yang sehat, tata kelola yang menjalankan tata kelola yang sehat. Tidak mungkin bisa dijalankan dengan sifat voluntary, tidak mungkin bisa dijalankan dengan kesukarelaan, karena tidak semua lembaga memahami tentang bagaimana sih mengelola lembaga yang benar. Itu tidak semua pengurus, pengawas, atau pengelola memahami tentang hal ini, sehingga butuh ada intervensi, sehingga butuh ada pihak lain di eksternal organisasi yang memberikan bimbingan, pembinaan, tentunya dalam sebuah proses pengawasan yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah idealita dari suatu bisnis model lembaga keuangan yang seharusnya berjalan. Namun dalam kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, kita juga sama-sama sudah memahami bagaimana institusi kita ternyata terekspos dengan risiko yang luar biasa. Baik lembaga yang kita sebut sudah settle ya di perbankan, terutama di BPR misalnya, kita mendengar ternyata tidak semuanya bisa bertahan dan kemudian harus terlikuidasi karena berbagai faktor. Begitu juga di Koperasi Simpan Pinjam, Bapak Ibu sekalian, kita melihat dan mendengar ya paparan dari Pak Agung, Pak Nugroho Agung yang seringkali menyampaikan kegagalan koperasi misalnya. Saya kira itu sebuah atensi dan menjadi perhatian kita bahwa kenapa itu terjadi, tentu banyak sebab. Namun saya kira dalam kacamata akademis kita bisa menggolongkan yang mungkin bisa dikendalikan sebetulnya. Kalau mungkin barangkali yang systemic risk yang di sebelah kiri ini barangkali sesuatu yang sangat besar dan itu menjadi domain dari regulasi ya pemerintah. Tapi ada di sebelah kanan ya, unsystemic risk ini, yang tentunya ini dikendalikan secara internal oleh organisasi dan kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat 3 jenis risiko yang sangat terekspos di lembaga keuangan kita, yaitu business risk atau kita bisa lebih spesifik ke liquidity risk, kemudian ke credit risk dan operational risk. Jadi ada 3 risiko ini yang sangat besar dan dominan dalam menjadi kontributor utama dalam kegagalan lembaga keuangan kita, terutama koperasi. Nah,
Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mulai mengkerucutkan pada 3 jenis risiko yang memunculkan kegagalan lembaga keuangan kita, maka tentunya kita akan berpikir ya bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar secara internal lembaga memberikan penguatan, yang melakukan penguatan sendiri secara mandiri dengan sebuah kesadaran gitu ya dari internal. Kemudian dari pihak luar tentunya regulator dan otoritas yang memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan dari lembaga ini juga menyiapkan infrastruktur yang memadai sehingga lembaga yang ada ini bisa diselamatkan ketika terjadi ada indikasi kegagalan. Begitu juga ketika ada kegagalan itu pun terjadi, ada problem solving untuk menyelesaikan kerugian yang seminimal mungkin yang terjadi, terutama yang terdampak pada masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan kacamata risiko, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham dengan 8 risiko yang terekspos di lembaga keuangan intermediari. Namun ada 3 sebetulnya yang bisa kita capture tadi, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Namun saya coba untuk mengkerucutkan lebih spesifik lagi, yaitu di risiko kredit dan risiko likuiditas. Karena risiko operasional itu akan lebih banyak, akan bisa dikendalikan melalui sebuah tata kelola yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba masuki kepada mitigasi risiko. Pertama, terkait dengan credit risk. Credit risk dalam berbagai teori dan konsep kita sangat mengenal ya, ada beberapa credit risk mitigation yang sebetulnya bisa dilakukan dengan melakukan upaya internal organisasi maupun yang bisa dilakukan covering dari sisi eksternal organisasi. Contoh misalnya bagaimana kita mengurangi terjadinya risiko kredit misalnya. Kita mengenal ada grading models for individual loans misalnya. Kita mengenal itu dan kemudian beberapa lembaga menggunakan mitigasi dalam rangka untuk mengeliminasi risiko tersebut, misalnya dengan menggunakan know your customer misalnya. Kemudian sekarang juga sudah lebih meningkat lagi dengan menggunakan electronic know your customer, dan kemudian bisa berbasis pada big data, medsos, dan berbagai sumber data yang kemudian secara internal kelembagaan mereka mendapatkan suatu informasi yang mendekati pada sisi kevalitan, kepada dari sisi kebenaran, keakuratannya, dan tentunya dari sisi kebutuhan informasinya menjadi lebih terpenuhi. Kemudian ada loan portfolio management dengan menggunakan credit scoring, dan ini kemudian terakomodasi dengan adanya electronic credit scoring. Ini secara internal juga bisa dilakukan, dan kemudian ekosistem juga kita melihat ada suatu fenomena yang muncul saat ini, lembaga-lembaga yang kemudian mendukung untuk memberikan penguatan kepada kelembagaan, lembaga keuangan kita juga sudah tersedia ya, dan sudah muncul satu demi satu, dan saya lihat juga harganya juga semakin lebih murah untuk bisa diakses oleh lembaga keuangan kita. Artinya bahwa dengan sebuah regulasi yang dilakukan, muncul lembaga-lembaga pendukung yang memberikan penguatan kepada lembaga keuangan kita agar mereka bisa lebih sustain ya, dengan mengalihkan risiko pada pihak lain gitu ya. Nah, kemudian masih dalam konteks credit risk misalnya, bicara tentang kolateral. Kolateral juga sudah muncul berbagai asuransi umum yang bisa mengcover dari risiko kehilangan, ada risiko kerusakan, ada risiko bencana dan sebagainya lewat sebuah asuransi. Baik di life insurance-nya maupun di general insurance-nya juga sudah ada. Asuransi, jaminan, dan garansi juga sudah muncul. Lembaga penjaminan juga sudah ada. Artinya bahwa lembaga keuangan kita sedemikian rupa sudah muncul ekosistem yang mendukung dari keberadaan lembaga ini. Namun nanti akan menarik lagi ketika kita bicara di saving and loan kooperatif dan masuk ke microfinance institution. Nah, Bapak Ibu sekalian,
cash flow monitoring ini juga menjadi hal yang menarik ketika bicara tentang liquidity management. Makanya kemudian sekarang ada cash management system yang membantu lembaga keuangan formal dalam mengelola manajemennya secara lebih baik dengan menggunakan sebuah sistem dan aplikasi. Namun tentunya ini juga sangat masih jauh, belum bisa dinikmati oleh lembaga keuangan mikro kita dan koperasi simpan pinjam kita. Begitu juga terkait dengan recovery management. Pihak ketiga yang selama ini membantu, mendukung, mensupport lembaga keuangan formal banking di dalam lembaga perbankan, itu juga masih sulit untuk bisa dinikmati oleh BPR. Sekelas BPR pun masih sulit, apalagi oleh LKM dan oleh koperasi simpan pinjam. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin akan lebih spesifik ya, misalnya bicara tentang liquidity misalnya, kita bicara tentang liquidity risk misalnya. Nah, ada beberapa indikator misalnya yang masih sulit sekali dipahami oleh para pelaku, oleh industri gitu ya. Nah, kita sangat paham ya, bagi kita yang sudah terbiasa bergerak di sektor keuangan, ada sinyal-sinyal, ada rambu-rambu yang memang harus dipahami dan diketahui, lalu melakukan sebuah mitigasi dan melakukan sebuah treatment, lalu melakukan sebuah action gitu. Nah, ini juga belum dipahami oleh para pelaku industri, terutama di industri BPR, terlebih lagi di koperasi simpan pinjam dan di LKM kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu menjelaskan satu persatu. Ini hanya sebagai sebuah informasi saja bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan likuiditas, ada beberapa indikator yang memang menjadi common diketahui oleh publik, para pelaku terutama, namun gapnya sangat tinggi sekali dengan para pelaku di keuangan mikro kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nggak perlu menjelaskan sekali lagi satu persatu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham terkait dengan indikator-indikator ini. Nah, hal yang paling penting lagi adalah Bapak Ibu sekalian, di lembaga keuangan mikro kita juga belum mengenal misalnya ada Asset and Liabilities Committee, ALCO misalnya. Kemudian juga tidak ada yang namanya tim contingency funding plan misalnya, ya, tim contingency funding plan, ya, tidak ada. Kemudian corporate secretary terkait dengan bagaimana mengelola, kemudian backup dari Bank Indonesia sebagai bailout liquidity misalnya, itu pun tidak ada. Nah, inilah yang kemudian kita mencoba untuk memunculkan sebetulnya ekosistem yang mendesak saat ini apa, yang diperlukan di luar yang saat ini ada. Tadi kita sudah sebutkan ada yang sudah tersedia ya di lingkungan ekosistem kita. Namun tentunya sangat dibatasi dengan adanya necessary dan sufficiency. Dan Bapak Ibu sekalian sangat paham juga dengan dua istilah ini, di mana kita sangat mengetahui akan kebutuhan yang saat ini ada dan bagaimana kondisi existing yang ada di kelembagaan kita, di LKM kita. Siapkah mereka untuk masuk dalam sebuah ekosistem infrastruktur pendukung yang sebetulnya mereka butuhkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba koneksikan satu persatu gitu ya, apa yang ini juga menjadi bahan paparan yang disampaikan oleh teman-teman dari BKF, saya coba koneksikan dengan kondisi risiko yang muncul. Sebetulnya yang menjadi concern adalah ketika kita sudah mulai bicara tentang ekosistem yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh bank sebetulnya juga dibutuhkan oleh lembaga keuangan mikro kita, Bapak Ibu sekalian. Cuma ada sebuah tantangan, persoalannya adalah apakah LKM kita itu sufficient atau tidak? Apakah LKM kita necessary-nya terpenuhi atau tidak? Necessary condition-nya terpenuhi atau tidak? Ini juga menjadi sebuah tantangan. Nah, untuk mencapai necessary condition, untuk mencapai pada sufficiency condition, maka butuh satu institusi antara yang bisa membawa mereka pada dua kondisi itu, yaitu sistem supervisi kita, supervision kita, sistem pengawasan kita. Itu satu jembatan institusi yang akan bisa membawa lembaga keuangan mikro kita pada dua kondisi itu. Tanpa ada supervision yang settle, yang mapan, maka akan sangat sulit untuk membawa microfinance institution kita itu
pada suatu kondisi yang siap masuk ke dalam sebuah ekosistem yang kita kenal dengan ekosistem keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian saja pemaparan dari kami. Nanti diskusi secara lebih detail saya kira bisa kita sampaikan secara langsung. Karena waktu ini saya mungkin agak menyita waktu agak panjang. Mohon maaf Pak Jiwa. Sebetulnya mau bicara detail Pak, tapi izin mungkin kayaknya waktunya nanti kita diskusi Pak. Bisa diskusi. Ya. Pak Jiwa, terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Subagio untuk penjelasan yang sangat komprehensif sekali terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kalau kita berbicara ekosistem terhadap LKM, kita akan melihat bagaimana sebenarnya penerapan manajemen risiko yang baik itu akan menjadi salah satu poin penting bagi LKM untuk masuk di dalam suatu lembaga ekosistem ya Pak. Ya juga kita pengen lihat sebenarnya apakah lembaga keuangan mikro yang ada itu memang secara internal itu sudah siap untuk masuk dalam suatu ekosistem lembaga keuangan yang memang diperlukan untuk menjaga suatu ekosistem tersebut. Saya kira terima kasih. Di sini juga sudah masuk Pak Ahmad Ruby dari Askrindo. Selamat siang Pak Ahmad Ruby. Selamat siang Pak Jiwa. Ya, makasih bergabung. Kami sudah mulai. Mungkin berikutnya kita akan mungkin Pak Ahmad Ruby tahan dulu. Berikutnya kita akan coba terkait dengan dari Perbarindo Pak Teddy Alamsyah. Monggo silakan bisa memberikan paparannya pada audiens. Silakan Pak Teddy. Baik, tes. Terdengar suara saya Pak Jiwa? Terdengar Pak, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang kami hormati, Pak Jiwa dan segenap insan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, segenap narasumber hadir kesempatan kali ini Pak Ahmad Subagio yang tadi sudah menyampaikan presentasinya dan Pak Ruby dari Askrindo. Baik Bapak Ibu, saya akan coba sampaikan terkait dengan materi yang diberi kantor oleh Pak dari BKF terkait dengan bagaimana strategi industri BPR BPRS dalam menghadapi dinamika bisnis dan saat pandemi COVID-19. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Pak Jiwa atas kesempatan bahwa Perbarindo yang dalam hal ini BPR BPRS tergabung diberikan kesempatan untuk memberikan masukan informasi bagaimana bisa kita membangun ekosistem keuangan. Terkait dengan yang kami sampaikan, tidak muncul ya Pak tayangannya Pak? Sebentar Pak. Mohon dibantu Pak Indri. Baik, saya sambil baik ini Pak, ada 4 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sambil menunggu ya Pak ya. Pertama adalah terkait pengenalan industri BPR BPRS yang tergabung dalam Perbarindo. Kemudian yang kedua chapternya adalah bagaimana overview kinerja industri BPR dan BPRS. Kemudian yang ketiga adalah tantangan industri BPR BPRS